Ya, assalamualaikum brother. Selamat datang kembali di channel Aspalholic ya. Sebulan setengah kurang lebihnya, gua baru muncul kembali, baru upload konten lagi ya. Udah tanggal belasan ya, udah mau tanggal 15. Dan sekarang hari Selasa ya. Gue udah narik satu sesi dan belum lanjut lagi narik, tapi ada hasil di hari Senin kemarin gue narik. Mungkin sekitar dapat 23 ya, dapat 23 itu masih ada campuran GoFood juga. Jadi belum real belum real goret ya, karena masih terapi akun lah, masih terapi gua, jadi akunnya masih agak ngeden gitu, masih agak berat gitu ya. Kenapa ya? Karena sesuatu yang lagi banyak banget diperbincangkan oleh teman-teman driver semua, baik di medsos, WhatsApp, Facebook dan lain-lain gitulah ya. Tentang apa ya? Itu tentang slot sebagai raja kasta tertingginya, Goret, yang lagi bener-bener bikin driver level menengah ke bawah itu kepayahan ya buat mengimbangi atau menyaingi gitu kan. Jadi kalau kata suhu gua itu, layanan Goret atau Goret sendiri itu adalah kasta tertinggi di Gojek gitu ya. Artinya dia itu adalah pokoknya dia kasta tertinggi gitu ya. Di bawahnya baru ada GoSend sama GoFood gitu ya kan. Jadi kalau dia akunnya bagus di Goret, itu layanan lain otomatis masih bisa masih bisa di up lah. Tapi ini sebenarnya agak kurang sesuai kalau dibicarakan ya. Ini masalah keilmuan. Tapi poin pentingnya adalah Goret itu sangat diminati oleh driver-driver ya. Jadi karena sekarang fenomenalnya GoSend itu yang pemain-pemain reguler itu susah. Karena apa susahnya? Ya, karena ada slot GoSend juga gitu kan, bukan cuma slot GoFood ya. Terus terang jujur ya, gue pernah main slot GoFood juga ya. Ya karena pengen tahu seperti apa sensasinya main bawah 5.000 itu seperti apa ya. Pernah ya, ternyata gacornya bukan main. Dan Goret juga sama ya, gue berkali-kali ya di beberapa minggu kemarin ya, sebelum minggu terakhir ini, atau maksudnya bulan Desember lah, beberapa kali gue dapat terus dapat terus daftar slotnya gitu kan. Tapi di minggu ini agak susah ya, agak susah buat daftar, dan mungkin besok-besok gua coba lagi daftar ya. Tapi karena kenapa gua nggak terlalu bergantung pada slot, karena itu akan mempengaruhi di kemampuan akun reguler kita. Otomatis slot itu kan dia dibatasi areanya ya. Area yang gua pernah cobain itu banyak ya. Jadi ada di Blok M pernah, di Blok M pernah, Kasablanka pernah, terus Jatinegara apalagi ya kan. Jatinegara favorit gua karena ya gue domisili juga tinggal di sini. Dan Kelapa Gading juga pernah. Yang agak pahit itu Kelapa Gading. Kalau yang lainnya cukup lumayan lah, dari jam 4 sore ke jam 9 malam. Itu kalau di Jatinegara ya masih bisa buat dapat 15 trip ya. Kalau di Tebet dan Blok M itu lebih kenceng lagi sebetulnya, kalau kita memang udah terbiasa dengan rutenya gitu kan. Dan juga posisi tempatnya atau jalurnya itu enak gitu. Kalau jalurnya enak ya cepet kita nganternya, karena slot itu beda banget ya teman-teman. Jadi gini poinnya, kalau misalkan akun gue itu akun rusak, akun gagu gitu ya, nggak bunyi-bunyi, kalau gue daftar slot itu otomatis kacau. Nah ini yang membingungkan ya. Sedangkan yang gue tahu ya kan, yang gue tahu dan itu sudah pasti gitu, kalau slot Goret gitu atau jatah slot Goret rata-rata itu per wilayah atau per kotak itu 230-an gitu kan, sampai 250. Tapi kalau dihitung rata-rata itu 230-an kuotanya gitu kan. Misalkan kita gambarin ke Jatinegara ya. Jatinegara, dari Jatinegara itu areanya dia sampai ke Buaran, hampir dekat Bintara malah gitu kan. Dan kalau ke atas dikit itu ke Pulau Gebang, itu cukup lumayan jauh ya teman-teman, bisa sampai Argo 22 atau 23.000 gitu kan. Ya mendekati 25.000 lah. Tapi intinya itu cukup lumayan jauh. Tapi lebih dominan itu didominasi oleh Argo-Argo 10.000-an gitu kan. Itu dimanapun ya, di area manapun, mau di area Pejaten atau Kasablanka dan lain-lain.
Dan ini orang-orang atau driver-driver yang berhasil daftar slot otomatis digacorkan karena memang udah sistemnya seperti itu gitu kan. Makanya driver-driver itu pada berebut buat daftar slot, tapi faktanya itu selalu ngezong. Nah, gue nggak akan membocorkan atau nggak akan cerita gimana cara daftarnya, kenapa bisa daftar gitu kan. Sementara misalkan teman-teman ngecek tuh selalu kosong. Gue gak akan berbicara masalah seperti itunya, tetapi yang gue akan bahas adalah protes daripada driver-driver reguler gitu ya. Termasuk gue sendiri kan reguler ya, lebih cenderung reguler karena ya untung-untungan kalau lagi dapet ya dapet. Dan gue juga nggak tergantung pada slot karena gue bukan pemain under juga gitu kan. Semenjak pakai slot juga ada pengaruhnya gitu kan. Pengaruhnya itu akun gue jadi agak pendek-pendek. Jadi kalau buat di terapi itu agak gimana ya, dapetnya pendek lagi gitu ya. Butuh polesan yang lebih tricky gitu kan buat dapat argo-argo agak tinggi gitu tanpa kita sortir tentunya ya. Jadi keluhan tentang slot, biar slot nggak ada lagi, nggak usah pakai slot-slotan gitu, itu banyak sekali ya dari driver-driver yang gue lihat di medsos gitu. Karena entah kenapa ya, banyak banget driver-driver yang lagi anyep ternyata, karena kan gue nggak mantau ya, gue juga bukan penganalisis sistem. Jadi yang gue tahu ya akun gue harus tanggung jawab, gue narik normal seperti biasa gitu aja. Kalau sehat gue narik, kalau kurang sehat ya istirahat atau libur gitu kan. Bahkan di bulan Desember kemarin gue itu bisa dibilang cukup makanya gue nggak ada konten atau nggak ada suara apapun gitu dari bulan Desember. Di bulan Desember tuh mungkin sekitar 2 minggu lebih ya, hampir 3 mungkin 15 hari lah gue narik. Sisanya itu libur ya, libur, sakit, dan juga momen hujan, dan wah pokoknya kacau. Tapi alhamdulillah ya udah terlewat. Apapun kondisinya kadang kita bisa melewati itu ya, karena pertolongan dari Allah pastinya. Ini menurut gua gitu ya. Ya, kita balik lagi ke topik tentang masalah slot sebagai rajanya layanan yang saat ini benar-benar orang tuh pengen daftar slot, orang tuh pengen, wah janganlah itu program atau sesuatu yang kurang tepat gitu kan, karena jadi kecenderungannya itu banyak yang iri gitulah. Kalau kita anggap tuh seperti itu, banyak yang iri gitu. Kenapa ya? Karena ya itu tadi, slot itu otomatis gacor real ya, gue akui seperti itu karena gue berkali-kali daftar dan ya dapat terus gitu kan. Jadi nggak usah kita nunggu lama ya, deal paling berapa itu masuk lagi. Kan jamnya itu kan langsung jam sore ya, dari jam 4 gitu kan, itu langsung kita mau di mana aja juga oke lah, nggak terlalu lama delaynya itu bisa nyamber gitu kan. Jadi seminim-minimnya 10 aja masa nggak masuk, ya pasti masuk lah kalau ikut slot gitu kan. Tapi kalau nggak pakai slot ya udah banyak kan yang nonton. Kalau akun-akun yang level menengah ke bawah gitu kan, itu emang berat banget ya. Kalau gua lihat tuh ketemu abang-abangan, ketemu lagi ceritanya sama gitu kan. Makanya gua upload konten ini tuh menarasikan dari keresahan teman-teman yang ada gitu ya. Kebanyakan tuh mereka, wah ini slot udah nggak beres nih, orderan udah kacau gitu kan, nggak dapat orderan. Sebenarnya itu alasannya, itu alasan kenapa jadi menyalahkan sesuatu yang lain ya, alasannya karena itu gitu kan, karena akunnya lagi pada anyep masal gitu kan. Dan lanjut yang kedua ya, kemarin gue dapat kiriman dari teman gue gitu kan. Ternyata Gosen itu mengerikan banget ya argonya ya. Mengerikan tuh bukan mengerikan yang seperti apa, tapi buat gue yang dulu pemain Gosen itu sangat lama ya, main Gosen dari argo-argo tinggi sampai argo-argo yang badak gitu kan, lebih dari kakap, itu agak gimana gitu ya. Karena jarak pendeknya itu 7.000 kita aja 7.000, dan argonya itu hampir dibagi 2. Jadi gua lihat kemarin antara dari Blok M ke Kelapa Gading itu argo 50.000 cash, tetapi potongannya 20.000. Itu gosen yang slot ya, bukan gosen reguler. Kalau reguler nggak mungkin sampai segitunya, karena yang gue tahu reguler itu adalah 1 km 2.000. Artinya kalau kita nganter 20 km ya argonya press 40.000 gitu kan.
Nah kalau di Goret itu 17 km itu udah 40, kadang 41, kadang 42 gitu. Jadi jauh banget bedanya Goret sama Gosen gitu ya. Itu pun yang reguler. Dan yang slot, kalau Goret itu argonya normal, poinnya dapet. Sementara kalau yang slot itu ya ada bonusnya 15.000 ya, yang gua tahu ya karena sering diiklanin lewat beranda kita ya. Jadi gimana ya menurut abang-abang, teman-teman semuanya, apakah slot itu adalah efektif buat teman-teman atau slot itu merugikan gitu ya? Jujur kalau menurut gua pribadi ini sebenarnya, kalau setelah gua pikir-pikir lagi, kurang fair gitu ya, kurang fair ya. Kenapa kok bisa berkata kurang fair ya? Karena gue nggak dapet tiap hari. Kalau gue dapet tiap hari mungkin ya fair aja ya, karena kan kalau gue pilih di area yang rutenya enak, itu nggak kena macet, orderan dapat mulu ya, oke lah, walaupun harganya nggak tinggi tapi kan kita bisa nabung di belakangnya. Misalkan gue bisa on pagi dulu, istirahat dulu, nanti lanjut lagi pakai slot gitu kan, enak. Tapi kita melihat secara global, secara keseluruhan, banyak driver yang menangis gitu kan, karena akunnya nggak bunyi gitu kan, akhirnya menyalahkan ke slot gitu kan. Ya sebenarnya agak logis juga, karena dari kuota segitu ya, 230-an bahkan 250 kuota itu habis dalam 1 menit pendaftaran. Dan juga dari 250 driver itu bawa orderan semua di jam-jam itu. Makanya di jam-jam itu juga driver-driver reguler yang akunnya menengah ke bawah, GoFoodnya juga udah kalah sama GoFood Aceng dan juga slot Aceng. Dan Goretnya sama juga, dan pemain Gosen apalagi gitu kan, apalagi pemain Gosen yang bekas-bekas bulan Desember kemarin pas hujannya terus menerus nyortir ya. Jadi bulan Januari sekarang ya dampaknya udah bener-bener berasa banget gitu kan, karena banyak gua lihat tuh kayak gitu ya, bener-bener akun gue parah bang, dibawa ke Mangga 2 juga nggak bunyi gitu kan. Padahal Mangga 2 zaman gua dulu sering main Gosen, apalagi nongkrong di Mangga 2, nggak usah ke Mangga 2, dari jauh aja gue hindarin. Gue tuh paling anti ke Mangga 2 karena apa? Orderan itu terlalu deras gitu kan, akun gue masuk mulu gitu kan, yang akibatnya gue nggak bisa persentase performa dan argo gitu kan. Bahkan Senin pun gue hindarin, jadi gue malah justru mainnya pinggir yang jauh ke jauh gitu kan. Jadi memang tracknya tuh harus seperti itu, jangan terlalu banyak nyortir, yang penting akun itu stabil gitu kan, argo 30-an ke atas gitu kan. Itu kalau gue dulu main Gosen ya kayak gitu. Nah sekarang obatnya, istilahnya obat yang kalau akun segagu-gagunya akun dibawa ke Mangga 2 biasanya pasti bunyi, sekarang aja nggak sampai nggak bunyi sama sekali. Kalaupun bunyi dari gedung ke gedung itu harga 10.000 kalau reguler gitu. Jadi waktu gua kemarin berbincang-bincang sama salah satu abang-abang yang udah parah akunnya, dia bunyinya kalau daftar slot doang, slot GoFood atau slot Gosen baru bunyi. Jadi ya kalau dia main slot Gosen pun disortir juga gitu kan, disortir juga, nyari yang agak gedean. Parah bang, jauh bang gitu. Kalau sama reguler yang dari sini ke sana biasanya 50.000, itu cuma sekian bang, gini ya. Itu cerita dari abang-abang yang gua ketemu beberapa hari lalu seperti itu ya. Dan kasus seperti ini tuh banyak ya teman-teman, banyak terjadi ya, karena ya pola nariknya memang seperti itu, yang mereka cocok tuh seperti itu gitu kan. Lalu kemudian kalau yang masalah GoFood itu juga sama juga gitu kan. Kadang-kadang kalau dia kalau si abang-abang ini mainnya slot GoFood ya, yang dicari apa? Yang dicari ya minusan gitu kan. Dan pola nariknya semacam itu banyak juga gitu kan. Yang penting dapat minusan udah tenang gitu kan. Ntar bagaimana ceritanya gitu. Ini yang membuat akun juga tidak berkembang ya, apalagi di situasi sistem yang gua sendiri nggak tahu ya. Kalau dibilang prioritas tinggi enggak juga ya, ini mungkin lebih tajam ya, lebih kejam dari prioritas tinggi gitu kan. Jadi yang gagu ya gagunya wassalam gitu kan, berat banget buat diterapi. Tapi ya sebenarnya ada lah jurus-jurusnya kalau mau
mau telaten gitu, cuman kebanyakan teman-teman itu kurang telaten gitu kan, kebanyakan gitu, begini begitu gitu kan, males ya ujung-ujungnya ya sortir lagi, nggak masalah ya, itu hak masing-masing ya, tapi kan kalau kita terus-terusan seperti itu ya kan, banyak banget kendala yang akan pasti dilalui gitu kan, entah dari segi dapur ya kan, secara pikiran yang terus menerus tertekan gitu kan, akhirnya ya yang ada menyalahkan semuanya, bukan menyalahkan aplikator doang gitu kan. Kalau yang umum kan sekarang yang lagi dimasalahkan aplikatornya gitu kan, karena program-programnya nggak jelas itu, kata mereka ya, bukan kata gua hanya ngopi aja, kopi dari medsos saja gitu kan, ini nggak bener nih, ini nggak beres nih gitu, adanya begini jadi begini ya seperti itulah, biasa sebenarnya, itu biasa, mau dimanapun ada ya kan, dimana ada eh, kenyamanan pasti juga ada ketidaknyamanan, seperti itu kan. Oke lah, jadi gue sebenarnya nggak yang ngomong ngoceh aja kayak gini kan, tapi yang jelas intinya secara jujur tadi gue udah bilang ya, kurang fair ya kalau kurang fairnya karena gue nggak dapet jatah slotnya tiap hari gitu kan, daftarnya kadang masih kalah, entah kalah sinyal atau kalah apa, gue kalau daftar tuh nggak dapet tiap hari. Tapi yang pasti kalau gue pikir secara lebih terbuka, secara global ya, ini sebenarnya sesuatu yang kurang fair. Kalau kita fair-fairan, yang rajin dapat banyak, oke, nggak masalah. Tapi kan kalau di kotak-kotakin seperti itu, akibatnya yang akunnya parah itu mereka nggak bisa bangkit gitu kan, karena ya susah juga, semuanya udah dibatas, GoSend dibatas, GoFood dibatas, dan juga Gore juga dibatas. Buat mereka terapi lagi tuh agak berat, bukan agak berat lagi, memang berat kalau mereka yang nggak tahu caranya gitu kan. Jadi buat teman-teman yang akunnya masih stay di mode aman gitu kan, ya tetap dipertahankan, dijaga tanggung jawabnya ya. Oke, gitu aja. Lain